Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Asep Asafa. Di video ini akan sharing tutorial cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Saya sangat menyarankan membuat daftar isi otomatis ini dibandingkan dengan harus membuat daftar isi yang manual. Di antara kelebihan membuat daftar isi otomatis ini yaitu yang pertama, pembuatannya lebih cepat dan hasilnya otomatis rapih. Yang kedua, menghilangkan kesalahan pemberian nomor halaman di daftar isi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, jadi suatu saat kalau dokumen kita mengalami perubahan, baik ada penambahan atau pengurangan yang menyebabkan bab dan subbab nomor halamannya berubah semua, maka dengan daftar isi otomatis ini kita tinggal klik update. Maka semua nomor halaman di daftar isi akan langsung terupdate. Nah, jadi itu beberapa kelebihan dengan membuat daftar isi otomatis. Namun sebelum ke tutorial, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi ketika ada video tutorial baru dari channel ini. Sekarang mari kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu dokumen Microsoft Word yang akan dibuatkan daftar isinya. Kita buka. Nah, ini ya, untuk contoh saya akan membuat daftar isi di laporan akhir ini. Membuat daftar isi ini caranya sama saja ya, bisa untuk dokumen apa saja, bisa untuk skripsi, bisa untuk laporan, bisa untuk buku dan lain-lain. Cara dan tekniknya sama. Nah, jadi di sini kita siapkan halaman daftar isi yang masih kosong dan kita cukup diberi judul saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkahnya kita ke menu view, kemudian kita checklist ini, navigation pane. Nah, muncul di sini ya. Nah, ini sebetulnya memunculkan navigation pane ini langkah opsional, tetapi sangat dianjurkan karena akan sangat membantu pengaturan pemberian heading. Nah, setelah ini muncul, kita mulai dari sini ya, dari kata pengantar kita ke menu home lagi. Nah, kemudian di kata pengantar ini teman-teman, ini kata pengantar bisa diblok seperti ini atau cukup kursornya diklik di sini, di awal bisa, di tengah bisa seperti ini. Nah, kemudian di sini di bagian style, di sini kita cari heading 1. Nah, ini ya heading 1. Nah, jangan diklik tapi dilakukan klik kanan. Kita klik kanan di heading 1 ini, kemudian kita klik ini, update heading 1. Nah, sampai muncul di sini kata pengantar seperti ini. Berarti kalau sudah muncul di sini, pemberian heading 1-nya berhasil. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Nah, untuk daftar isi kita klik lagi di sini. Kemudian kita klik heading 1. Nah, untuk yang kedua ini tidak perlu klik kanan, kita langsung klik kiri seperti biasa. Nah, dia daftar isi muncul di sini. Kemudian kita ke bawah lagi. Ini daftar tabel. Kita heading 1 juga kita klik. Nah, muncul di sini. Kemudian daftar lampiran kita klik, kemudian kita klik lagi heading 1, kemudian nah bab 1 pendahuluan ini karena 2 baris kita blok seperti ini, kemudian kita klik juga heading 1. Nah, di sini karena dia 2 baris, di sini jadi ada 2 baris seperti ini ya, padahal ini harusnya 1 baris karena nanti dia hanya 1 nomor. Jadi ini caranya kita jadikan 1 baris, kita backspace, kita kasih spasi. Nah, di sini jadi 1 baris ya. Nah, untuk di sininya biar dia tampilannya tetap jadi 2 baris, kita ke menu layout, kemudian ke break, kemudian kita klik ini text wrapping. Nah, pastikan ya kursornya aktif di depan huruf P ini. Kemudian ke break kita klik ini text wrapping. Nah, jadi dia tampilannya menjadi 2 baris seperti ini dan di sini dia tetap 1 baris terdeteksinya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini subbab ya. Subbab ini kita ke home, kita dia beri heading 2, kita cari heading 2. Nah, ini ya. Nah, ini kita klik kanan di heading 2 ini, kemudian kita ini klik ini update heading 2. Nah, dia sampai muncul seperti ini ya. Nah, dia agak menjorok dari bab 1 ini. Nah, kemudian kita cari lagi. Nah, ini subbab juga ya. Subbab ini kita klik heading 2. Nah, untuk yang kedua tidak perlu klik kanan, kita langsung klik kiri aja. Nah, dia sampai masuk ke sini. Ini yang 13 heading 2 kita klik juga. Kemudian
14 juga heading 2. Kemudian nah ini untuk bab 2 ini dia kita kasih heading 1. Kita klik. Nah, ini jadi 2 baris juga ya seperti tadi. Ini kita backspace, kita jadikan 1 baris. Kita spasi. Nah, dia jadi 1 baris seperti ini. Untuk tampilan kita ke layout, kemudian break, kita klik text wrapping lagi. Nah, dia jadi 2 baris lagi ya. Nah, kemudian untuk subbab di bab 2, kita ke home, kita klik heading 2. Nah, kalau diklik heading 2 ya, karena ini numbering otomatis ya, penomoran otomatis di dokumen saya ini. Jadi dia melanjutkan dari 1.4 ini, 1.5. Nah, ini kan jadi kurang bagus ya. Ini kalau penomoran manual, teman-teman bisa langsung klik heading 2 ini. Tetapi karena saya penomorannya otomatis, jadi caranya ini kita undo dulu. Kemudian kursor tetap aktif di sini ya. Nah, kemudian di sini diklik ini, kita klik ini create a style. Kemudian name-nya kita misalnya diberi nama subbab 2. Kemudian kita klik ini, modify ini. Kemudian style based on-nya kita pilih heading 2. Ini bold-nya dipilih. Nah, dia jadi tebal seperti ini ya. Ini hurufnya sudah, besar font-nya sudah. Ini tinggal kita klik OK. Nah, jadi dia di sini tetap 2.1 dan dia menjorok dari bab 2-nya. Nah, kemudian ini subbab juga di bab 2. Kita cari yang sudah tadi kita buat. Nah, ini ya. Subbab 2. Nah, dia masuk di sini 2.2. Nah, di sini di dokumen saya ada subbab lagi ya. Dari subbab 2.2 ini 2.2.1. Nah, ini kita jadikan kalau ada subbab lagi seperti ini kita jadikan heading 3. Kita cari heading 3. Nah, ini ya. Ini kita klik kanan, kemudian sama kita klik ini update heading 3. Nah, dia jadi lebih menjorok dari subbabnya. Kalau di dokumen teman-teman tidak ada heading 3, ini tidak perlu dilakukan ya. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini heading 3 ya. Kita klik ini heading 3. Nah, dia sejajar dengan yang ini. Kemudian kita terus ke bawah. Nah, ini subbab ya. Subbab di bab 2. Kita cari yang tadi sudah kita buat. Nah, yang ini. Nah, dia jadi sejajar dengan yang ini. Kita ke bawah lagi, geser 2.3, berarti subbab 2 kita klik. Kemudian ini bab 3 kita blok dulu. Dia ini berarti heading 1. Ininya kita buat sejajar. Kita spasi. Tampilannya kita ke layout, kemudian break seperti tadi, kita pilih text wrapping. Nah, dia jadi 2 baris ya. Nah, di sininya tetap 1 baris. Nah, bab 3 ini sejajar dengan judul bab. Nah, untuk struktur ini kita ke home. Nah, kita sama dengan yang tadi ya. Kalau kita langsung klik ini, nah penomorannya jadi lanjut. Jadi ini kita buat lagi style baru, create style. Ini sub bab 3. Kemudian modify style based on-nya heading 2. Ini di bold. Kemudian oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ke bawah lagi, ini sub bab 3. Ini subbab 3, subbab 3, subbab 3, 3.6, subbab 3, 3.7, subbab 3, 3.8, subbab 3, bab 4 penutup. Ini berarti heading 1 ini kita jadikan 1 baris, spasi, layoutnya kita break, text wrapping. Kemudian kesimpulan, kita ke home, kita buat style sub bab 4, modify style based on heading 2, ininya bold, kemudian oke. Nah, masuk ke sini ya, 4.1. Kemudian saran sub bab 4 ini. Nah, selesai ya. Kita cek lagi apakah ada yang terlewat. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, lampiran, bab 1 pendahuluan, 1.1.2.3.4, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1. Nah, sudah masuk semua ya. Nah, setelah semuanya selesai, diberikan identitas heading ya. Nah, ini salah satu manfaatnya ketika kita melakukan pengaturan heading, navigasi halaman dokumen ini jadi lebih mudah. Jadi misalnya kita ingin ke halaman analisis, kita tinggal klik di sini. Nah, maka Word dia akan langsung menampilkan halaman yang analisis ini. Ke sini kita tinggal klik.
Nah, dia langsung aktif ke sini. Nah, ini sangat membantu sekali kalau dokumen teman-teman itu banyak ya, puluhan atau ratusan lembar. Dengan membuat heading ini kita navigasi jadi lebih mudah. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya kita ke daftar isi ya. Ini bisa di scroll atau kita langsung kita klik ini daftar isi. Nah, kemudian di sini kursor disimpan di bawah teks daftar isi ini. Kemudian kita ke sini menu referensi sini. Kemudian kita ke table of content, diklik. Nah, kita pilih ini saja, automatic table 1. Ini kita klik. Nah, dia otomatis daftar isinya muncul. Ini konten kita hapus saja. Saya pakai judul yang ini saja ya, yang tadi yang sudah ada. Kemudian ini formatnya, ini kita blok, klik titik 3 ini ya. Nah, kita ke home, hurufnya kita sesuaikan, misalnya Times New Roman, fontnya 12. Nah, kemudian saya pengen tiap judul bab itu bold ya, jadi ini saya blok dulu. Kemudian ini di double klik ya, satu saja seperti ini. Kemudian kita klik bold. Nah, dia otomatis ya, yang judul bab semuanya ikut terbold, jadi tebal semua. Ini yang kata pengantar, kita klik lagi sekali. Nah, dia jadi hitam semua. Coba kita cek. Nah, seperti ini ya, judul babnya jadi lebih tebal. Nah, ini jadi ada halaman kosong ya, ini kita hapus. Kita ke page. Nah, ini ada halaman kosong tadi ya, tergeser oleh ini daftar isi. Jadi tinggal kita klik di sini. Ini kita klik delete pada keyboard, kita klik delete lagi. Nah, jadi hilang ya halaman kosongnya. Nah, ini daftar isinya sudah jadi ya. Nah, kemudian suatu saat misalnya halaman teman-teman berubah ya, ada penambahan misalnya. Nah, caranya sekarang kita simulasikan, misalnya ada penambahan halaman di sebelum bab 3. Kita tambahkan halaman kosong. Nah, ini misalnya ya, ada penambahan halaman sehingga bab 3 ini dan subbab-subbabnya itu nomor halamannya berubah. Ini bab 3 jadi halaman 10. Sekarang kita ke daftar isi. Nah, bab 3 ini kan halaman 9 ya. Nah, yang tadi sudah ada perubahan halaman 10. Nah, jadi caranya teman-teman, ini diklik ya sampai muncul seperti ini, tulisan update tabel ini. Kemudian ini diklik update tabel. Nah, kemudian dipilih opsi ini, update page number only. Nah, ini tadi 9. Nah, sekarang setelah kita klik OK, nah dia otomatis berubah, terupdate. Semuanya ikut terupdate. Nah, jadi seperti itu kalau suatu saat nomor halamannya ada perubahan. Nah, jadi seperti ini cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Silahkan teman-teman coba dan semoga video tutorial ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini. Sekian dan terima kasih.